Insya Allah kita hari ini akan membahas tentang 10 sistem pengamanan barang dan uang. Kita akan membongkar langkah-langkah jitu bagaimana kita mengelola barang dan uang. Oke sahabat semua, tidak berkepanjangan, kita mulai untuk bahasan tema kali ini. Semoga Bapak Ibu sudah siap untuk menyimak ya. Boleh silahkan siapkan catatannya, siapkan pertanyaan yang terlintas, nanti insya Allah di sesi tanya jawab kita akan membahasnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di grup, silahkan nanti setelah Zoom kita hari ini bisa bergabung di grup, bisa menghubungi admin media edukasi Pambayun supaya setiap hari bisa mengikuti informasi-informasi, ilmu-ilmu, dan juga sharing-sharing kita di grup WhatsApp. Gitu ya Bapak Ibu semua, oke? Kita mulai untuk bahasan tema seminar kita kali ini, 10 sistem pengamanan barang dan uang. Untuk Bapak Ibu semua yang kemarin sudah pernah mengikuti Zoominar dengan judul yang mirip dengan hari ini adalah ulasan ulang tentang materi yang kita bahas kemarin. Jadi semakin diulang, insya Allah akan semakin paham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, nanti ikuti saja, disimak dulu, insya Allah kita akan bisa merelitkan antara materi ini dengan bisnis yang sedang kita jalani. Nah, mengapa kita perlu membahas tentang 10 sistem pengamanan barang dan uang? Karena banyak sekali terjadi banyak sekali terjadi di bisnis retail, tutup 50%-nya dengan kita membahas tentang 10 sistem pengamanan barang dan uang. Harapannya kita bisa mencegah terjadinya ini teman-teman, karena 50% toko atau minimarket tutup sebelum 5 tahun. Ya, naudzubillah, semoga dengan semangat belajar kita di sini, hal ini bisa kita hindari. Hal ini kita bisa cegah, dan justru sebaliknya kita bisa lebih mengembangkan bisnis kita retail ini. Nah, sahabat semua, apa yang menyebabkan 50% toko atau minimarket tutup sebelum 5 tahun? Apa sebabnya? Nah, ini kita sampaikan ada 8 penyebab, namun sebenarnya banyak sekali penyebab yang lain. Ini adalah 8 penyebab utama minimarket tutup sebelum 5 tahun. Yang pertama, yang sering kali terjadi penyebabnya adalah karena barang semakin habis, tapi uangnya juga semakin menipis. Kok bisa ya? Bisa banget teman-teman. Biasanya ini terjadi secara kronis ya, jadi artinya secara pelan-pelan baru terasa. Nah, yang berikutnya penyebab minimarket tutup atau toko tutup, apotek dan lain-lain tutup adalah barang yang banyak tapi tidak terjual. Artinya punya stok barang banyak tapi barang itu bukan barang yang fast moving atau bukan barang yang cepat terjual atau bahkan tidak terjual sama sekali. Ini biasanya juga dialami oleh teman-teman retail fashion karena bajunya sudah tidak up to date lagi, sudah bukan modelnya lagi. Kemarin di toko pertanian kita juga menjumpai ternyata ada sebuah perubahan alat semprot ya, alat semprot pertanian yang dulu pakai manual, sekarang pakai elektrik. Nah, akhirnya yang manual tidak terjual. Kemudian teman-teman yang di retail counter HP, biasanya dengan model HP yang sering berganti, ini juga membuat kalau overstock akhirnya banyak barang tapi tidak terjual. Penyebab berikutnya yaitu piutang macet. Piutang macet seolah-olah kita untung, tapi keuntungan kita ternyata dipakai atau sedang mandek, sedang berhenti di customer kita berupa piutang macet. Nah, penyebab lain selain piutang macet yaitu tokonya sepi. Mengapa tokonya sepi? Ya. Mengapa toko sepi ini menjadi tokonya semakin lama semakin sepi lalu tutup? Ketika toko sepi tentu menyebabkan barangnya tidak terjual. Bagi yang retail menjual makanan,
ini terancam barangnya expired, jadi banyak barang yang kedaluarsa. Kemudian penyebab yang lainnya yang menjadi 1001 cerita bagi seorang owner retail yaitu tentang karyawannya. Jadi karyawannya sering keluar masuk. Yang kemudian yang berikutnya menjadi penyebab lagi gagalnya usaha retail yaitu kehilangan barang dan uang. Display yang amburadul menyebabkan barang tidak terkelompok dengan rapi, kemudian menyebabkan daya tarik untuk membeli di toko itu menjadi sangat berkurang. Akhirnya tokonya sepi, banyak barang kedaluarsa. Penyebabnya bisa karena display yang amburadul. Ini kita sampaikan kepada sahabat semua supaya tidak terjadi di sahabat retail semua. Di sini di forum Pambayun Retail Group ini kita banyak membahas tentang bagaimana kita mencikapi beberapa kesulitan bisnis retail, bagaimana kita menanggulangi terjadinya masalah di bisnis kita, dan bagaimana kita mencegah. Selain itu, bagaimana strategi-strategi pengembangannya. Untuk seminar kita kali ini, kita amankan dulu barang dan uang dengan 10 sistem pengamanan. Baik sahabat semua, seperti apa saja sistem pengamanannya? Nah, sistem pengamanan barang, ya, sistem pengamanan barang dan uang kita bagi dua dulu. 5 sistem pengamanan barang dan juga 5 sistem pengamanan keuangan. Nah, oke, kita bahas satu persatu. Nah, diamankan dari mana yang barang? Ya, mengapa harus diamankan? Ya, karena barang kita itu terancam oleh satu namanya lost stock. Jadi barang kita terancam terjadi lost stock. Apa sih lost stock? Ya, nanti kita bahas. Maka kita perlu meminimalis terjadinya lost stock. Nah, yang berikutnya untuk sistem pengamanan barang, yaitu kita harus meningkatkan efektivitas stok barang yang kita punya. Maksudnya bagaimana? Tidak ada gunanya ketika kita punya banyak stok, namun stok tersebut tidak terjual, barang tersebut tidak terjual. Yang terjadi justru malah terancam terjadinya lost stock. Yang makanan terancam karena tanggalnya kedaluarsa sudah habis, kemudian tidak layak jual, kemudian yang non-food, yang bukan makanan, teman-teman retail seperti baju, toko pertanian, tidak musim lagi, tidak pakai itu lagi, tidak update modelnya. Nah, jadi akhirnya juga tidak terjual karena kita belum bisa menciptakan sistem efektivitas stok. Efektivitas stok nanti terukur, teman-teman. Nanti kita bahas terukur bagaimana sih ini yang dikatakan efektif dan bagaimana ini yang dikatakan kurang efektif. Nah, sistem pengamanan berikutnya yaitu dengan display genit. Wah, display kok genit ya. Kirain perempuan aja yang bisa genit. Ternyata display juga bisa genit ya, teman-teman. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana display genit. Kemudian cara sistem pengamanan berikutnya adalah dengan harga yang kompetitif. Walaupun dalam dunia bisnis, dalam ilmu bisnis tidak dianjurkan kita memakai value atau memakai nilai lebih yang berupa harga yang murah. Namun harga kompetitif itu perlu diciptakan agar image masyarakat terhadap toko kita bukan toko yang mahal. Bukan berarti ketika kita mempunyai harga kompetitif lalu dikatakan toko kita itu perang harga. Tidak. Kemudian rugi jangan sampai banting-banting harga. Hanya perlu menciptakan harga yang kompetitif. Pengamanan terhadap barang berikutnya yaitu disiplinlah mentransaksikan alur keluar masuknya barang. Terutama bagi teman-teman yang sudah memakai aplikasi software atau komputer, aplikasi kasir, maka disiplin. Input pembelian dilakukan, kemudian penjualan dilakukan, retur juga dilakukan. Oke teman-teman, kita kupas satu persatu ya.
Nah, langkah pertama, sistem pengamanannya adalah dengan cara meminimalis lost stock. Apa sih lost stock? Lost stock itu adalah berkurangnya nilai barang karena terjadi selisih jumlah stok real lebih sedikit daripada stok barang yang ada di komputer. Contohnya sedap goreng misalnya, di komputer ada 10 karton, ternyata barangnya jumlahnya hanya 8 karton. Maka terjadi lost stock 2 karton. Mengapa bisa demikian? Bisa. Karena bentuk lost stock itu bermacam-macam. Penyebabnya ada 2 macam lost stock. Ada 2 penyebab, yang pertama internal, yang kedua eksternal. Nah, nanti kita bahas ya. Yang internal itu adalah dari tim kita, bisa dari sistemasi kita yang kurang aman, bisa dari display kita yang kurang aman, bisa dari eksternal, itu dari orang lain, mungkin sindikat pencurian, kleptomania, ya, atau hal-hal lain. Nah, lost stock itu bentuknya tidak hanya hilang ya teman-teman, tapi juga susut. Bagi teman-teman yang menjual barang-barang fresh, misalnya buah, bumbu segar, sayur-sayuran, biasanya terjadi susut timbangan dari hari pertama kita beli, besoknya semakin susut timbangannya. Nah, ini juga masuk pada lost stock. Barang yang rusak atau bocor biasanya disebabkan karena tikus, disebabkan karena sistem tata letaknya yang kurang aman sehingga kesenggol, kemudian jatuh, kemudian hancur ya, dan lain-lain. Ini sistem tata letak barangnya, jadi menyebabkan rusak dan bocor. Barang yang kedaluarsa dan tidak ada jaminan retur, ini akhirnya membuat nilai lost stock-nya semakin tinggi. Banyaknya barang yang tidak layak jual, artinya tidak layak jual itu secara food itu tidak layak konsumsi ya, tidak layak konsumsi. Kalau teman-teman di fashion itu biasanya sudah nggak model lagi ya, sudah tidak modelnya lagi. Kemudian teman-teman yang di toko pertanian itu biasanya sering menceritakan bahwa musim tahun ini obat untuk jamur ini, ternyata tahun depan beda lagi. Nah, di apotek juga seperti itu. Bagaimana kita melihat fenomena masker yang dulu sangat menjadi kebutuhan pokok, harganya sampai tinggi, sekarang udah biasa saja. Nah, itu tidak banyaknya barang yang tidak layak jual. Kemudian barang yang terpakai oleh tim internal, bahkan oleh kita yang punya toko, tapi tidak tercatat. Seolah-olah barang itu hilang, padahal ternyata kita yang ambil sendiri untuk dipakai sendiri, tapi tidak melalui transaksi pencatatan. Nah, barang-barang yang loss, tidak terjadi MOU yang jelas kepada supplier, kalau ada kedaluarsa boleh retur enggak? Kalau ada yang bocor boleh retur enggak? Barang yang no retur, tidak bisa retur, akhirnya juga akan menambah tingkat loss stock-nya. Nah, teman-teman, jadi lost stock ini memang sebagai momok ya, yang paling menakutkan di dunia retail. Maka tidak menjadi kita patah semangat, namun kita harus belajar mengelola bagaimana lost stock ini tidak terjadi besar-besaran. Kalau ada lost stock itu wajar, tapi jangan sampai besar-besaran. Nah, bagaimana strategi meminimalis lost stock? Seperti tadi sudah banyak saya sebutkan, tentunya dengan tadi efektivitas barang juga ya. Ini safety sistem alur barang. Maksudnya ciptakan pengamanan di sistem alur barang. Nanti di forum selanjutnya, insya Allah kita akan belajar bagaimanakah alur barang dalam bisnis retail. Mulai dari order, kemudian kita cek barang datang, input pembelian, sampai dengan barang tersebut sampai ke tangan customer, itu harus diciptakan sistem safety systemnya. Harus diciptakan sistem pengamanannya. Bagaimana supaya ketika kita minta barang, order ke supplier 10 karton, ternyata yang datang 20 karton. Kita minta 3 item, yang datang 17 item. Yang 14 item adalah barang baru, yang itu ternyata menjadi target penjualan supplier atau salesman.
Nah, jadi kita tertumpangi oleh kepentingan salesman. Kalau barang tersebut lunak pembayarannya tidak masalah, tapi kalau ternyata barang tersebut membebani stok kita dan malah menghantui terjadinya lost stock, tentu kita harus ciptakan sistem order yang aman. Itu salah satunya ya teman-teman. Kemudian agar tahu kita terjadi lost stock atau tidak, seperti ketika kita sakit nih, Kak, saya ini lagi batuk, ngapunten ya, teman-temannya agak batuk. Kalau saya lagi batuk, kalau toko kita lagi kayak batuk-batuk gitu ya, maka cek laboratnya, periksakan stok barangnya ini ada yang lost stock apa enggak. Caranya dengan melakukan stock opnam. Stock opnam kepada semua barang yang kita punya. Wow, gimana caranya Bu Ana? Stok barang saya 10.000 item. Gampang Bapak Ibu, itu caranya mudah sekali. Nah, nanti kita akan pelajari dan insya Allah semua yang bisa baca, semua yang bisa nulis, karyawan kita bisa lakukan. Sangat simpel. Nanti kita urai di seminar-seminar selanjutnya. Nah, selain itu kita juga perlu mengerti, memahami tentang standar nilai barang hilang. Maksudnya gimana? Jadi, dalam sebuah toko itu sangat wajar terjadi lost stock. Tapi lost stock yang kita tolerir itu berapa? Yang kalau lebih dari itu harus digapain? Karyawannya itu harus tahu standarnya barang hilang. Sehingga ketika melebihi standar toleransi kita klaimkan ke karyawan, itu karyawan akan sangat dengan mudah memahami bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Nah, maka kita perlu paham standar nilai barang hilang di toko kita berapa. Ya. Nah, setelah kita tahu standarnya, kita stok opnam, kemudian kita ciptakan alur, maka di sisi karyawannya kita berikan reward dan punishment. Reward atau apresiasi atau penghargaan bisa berupa tanda prestasi, bisa berupa juga bonus ya, atau punishment atau klaim kepada toko yang mengalami lost stock lebih besar. Nah, untuk menghindari terjadinya barang no retur, teman-teman perlu melakukan negosiasi jaminan retur dari supplier supaya nanti kalau ada barang yang nggak laku, ada barang yang rusak, kita bisa tukar ke supplier. Oke, itu teman-teman strategi tentang pengamanan lost stock, meminimalis lost stock. Berikutnya sistem pengamanan barang, yaitu tentang menciptakan efektivitas stok. Yang dimaksud efektif stoknya itu tidak ada yang namanya barang tidur atau bad stock. Jadi barangnya muter, semua barang laku. Pergerakan barang kita bagi menjadi 3. Ada fast moving, ada middle moving, ada slow moving. Insya Allah kita siapkan cara bagaimana kita menghitung barang mana yang fast moving, barang mana yang middle moving, dan barang mana yang slow moving. Ketika kita udah tahu, oh yang ini slow moving, kita siapkan tidak terlalu banyak. Oh ini fast moving, cepat habis, berarti kita siapkan lebih banyak. Bahkan kalau kita sedang mengalami kesulitan putaran keuangan, maka punyai aja yang fast moving supaya cepat muternya. Nah, jaga kelengkapan barang ya, teman-teman. Efektivitas stok, kelengkapannya dipenuhi. Kelengkapan barang ini yang seperti apa? Apakah kita semua harus punya semua barang yang dibutuhkan konsumen? Tidak. Namun fast moving-nya dilengkapi, kemudian konsistensinya dijaga. Jadi bukan kadang punya, kadang nggak punya, kadang punya, kadang nggak punya, ya ada konsisten. Nah, tadi kita presentasikan barang yang fast moving yang harus disediakan berapa, apa saja gitu. Nanti barangnya supaya terus lengkap. Hindari barang yang no sell. No sell artinya tidak terjual. Gimana menghindarinya? Nanti kita belajar tentang sistem order pasti pas. Nah, nanti di lain waktu kita akan belajar tentang bagaimana cara order agar tidak terjadi no sell dan overstock. Overstock yang dimaksud adalah barang kita berlebihnya banget. Contoh gula bungkus, gula pasir. 1 minggu kita habis 1 ton. Nah, kita punya 5 ton. Berarti
kita overstock 4 ton. Ya, kayak gitu ya. Fokus produk teman-teman, fokus produk yang kita jual apa? Ikonnya apa untuk toko kita? Selain fokus produk, kita harus punya produk pelengkapnya. Ya, yang kita fokuskan, fokus produknya apa? Kita harus paham tentang DIS atau day inventory stock. Artinya berapakah umur stok barang kita? Kita mau punya untuk berapa hari nih? Oh ya, aku karena salesnya itu berkunjungnya seminggu sekali, oke aku punya stok untuk 10 hari. Tidak perlu kita punya stok untuk 2 bulan. Ada sebuah minimarket yang punya stok untuk 7 bulan. Masya Allah itu terancam ya, terancam nanti kedaluarsa. Order pasti pas tadi ya, nanti untuk menghindari no sell, overstock, kita harus paham DIS dan juga kita harus tahu bagaimana kita order pasti pas. Oke teman-teman, ternyata banyak hal yang harus kita pahami. Kayaknya bisnis retail itu pokok kulaan, pokok jual, ternyata banyak ilmu yang harus kita pahami. Menyampaikan ini saya sangat senang sekali teman-teman, karena saya tidak ingin apa yang terjadi di saya terjadi di teman-teman. Ceritanya saya dulu memulai bisnis retail itu tanpa ilmu, jadi geraya-geraya, meraba-raba, tidak tahu saya harus belajar dari mana. Alhamdulillah kita menuliskan sedikit demi sedikit pengalaman, lalu kita sohkan dengan kita belajar ilmu bisnis di beberapa kelas bisnis, dan alhamdulillah hari ini kita bisa menghidangkan sedikit demi sedikit pengalaman, sharing ilmu kepada teman-teman sahabat retail Indonesia supaya kita berdaya dan supaya kita mempunyai daya saing yang kuat. Oke, pengamanan selanjutnya yang ketiga yaitu layout yang menarik dan display genit tadi. Layout artinya adalah sebuah tata ruang, tata letak peralatannya yang menarik. Jadi bagaimana ketika pembeli itu masuk ke toko kita itu nyaman, jalannya tidak terganggu oleh lalu lalang orang yang kirim barang. Bahkan tidak terganggu oleh berjibunnya barang di tengah jalan. Kalau display genit apa? Display genit. Display itu adalah pajangan, genit itu ya genit ya. Seperti wanita kalau dipandang, kalau genit, wah dipandang itu sangat menyenangkan. Display genit sekali pandang, itu pengen belanja lagi ya. Layout yang menarik itu harus memenuhi view outdoor dan indoor. Jadi ketika dilihat dari luar itu sudah sangat menarik. Akhirnya bikin belok nih, mau belanja, itu kayaknya menarik gitu ya. Ketika masuk pun lebih menarik lagi layoutnya. Nah, layout yang menarik juga harus aman, sehingga kita mudah dalam melakukan pengawasan. Kalau kita pakai CCTV, maka CCTV bisa menjangkau ke semua sudut ruangan, tidak terhalang oleh tata letak yang kurang benar. Tata letak rak, tata letak showcase-nya ditaruh mana, meja kasirnya di depan ya teman-teman, jangan di belakang. Kenyamanan alur belanja seperti yang saya sampaikan perlu diciptakan ya, lalu lintasnya customer. Nah, display genit lebih terperincinya adalah genit ya. Genit itu sangat menggoda. Maka kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya nambah belanja ya, teman-teman. Nah, display genit itu adalah sebuah marketing bisu. Diem aja sudah menarik untuk beli. Makanya disebut marketing bisu. Nanti lebih terperincinya kita akan belajar tentang bagaimana membuat layout dan menciptakan display genit. Oke teman-teman, langkah pengamanan yang keempat yaitu tentang harga yang kompetitif. Harga yang bersaing, bukan harga yang banting-membanting. Harga bersaing memang kalau bisa kita memberikan harga lebih murah daripada kompetitor. Namun bukan berarti kita harus merugi. Bukan berarti kita harus banting-banting harga. Karena sebenarnya yang perlu disaing-saingkan ya, dipersaingkan itu adalah beberapa barang saja, tidak semua barang. Harga kompetitif perlu diciptakan agar kita bisa terhindar dari toko sepi. Harga yang kompetitif menjadi langkah pengamanan keempat karena jika kita harganya terlalu mahal, tokonya sepi, barangnya banyak yang kedaluarsa,
terus tidak bisa retur, akhirnya barang terbuang, akhirnya lost stock. Ya, jadi ini ternyata saling terkait antara langkah pengamanan 1, 2, 3, 4, dan bahkan yang kelima. Nah, sebelum yang kelima, teman-teman, bagaimana tentang strategi pricing, strategi memberi harga yang kompetitif. Harga yang kompetitif tentu beracu pada harga kompetitor, maka lakukan survei kompetitor secara berkala. Ketahui kompetitor kita jual berapa. Kalau kompetitor kita jual sekian, kok kita nggak bisa nyamain. Atau kita malah lebih mahal lagi. Ini pasti ada yang salah. Bisa saja ada kenaikan barang, kompetitor tidak tahu. Bisa saja kita kena harga belinya terlalu tinggi. Ini akhirnya bisa menganalisa apa yang menjadi penyebab kita tidak bisa menghadirkan harga yang kompetitif. Nah, punyai juga standar margin. Kalau misalnya untuk fokus produknya, marginnya berapa, produk pelengkapnya berapa. Kalau fast moving, marginnya berapa persen, kalau middle moving, berapa persen. Nah, kemudian bisa juga standar margin berdasarkan ketersediaan barang tersebut. Kalau di pasaran lagi booming, lagi over, ya berarti ini harus dipepet. Kalau lagi ini barangnya telat-telat, oh bisa sedikit diangkat. Banyak hal yang membuat kita bisa menciptakan standar margin yang benar. Selain itu, teman-teman, ciptakan value. Apa sih value? Bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup, pasti sudah sering ya kita bahas value. Value itu adalah sebuah nilai lebih yang membuat customer lebih memilih beli di toko kita daripada membeli di tempat yang lain. Value bisa berupa value produknya, kelebihan produknya, dan juga bisa berupa value pelayanan. Selain value, kita juga harus bisa menangani komplain customer dengan baik. Customer jangan sampai diabaikan karena pembeli adalah raja. Bos besar kita, yang gaji kita, yang gaji karyawan kita itu adalah customer kita. Oke, sahabat semua, yang langkah pengamanan kelima yaitu disiplin transaksi barang. Tidak disiplin transaksi barang masuk, tidak disiplin transaksi barang keluar, tidak ada pengelolaan barang rusak. Ini kayak barang itu berputar tidak jelas. Kita tidak akan tahu terjadi kebocoran atau tidak. Kita tidak akan tahu bagaimana nilai lost stock-nya. Bahkan kita merasa kita untung, ternyata nilai lost stock-nya lebih besar dari laba yang kita terima. Wah, bahaya kan? Nah, perlu sekali disiplin transaksi input pembelian, penjualan, retur. Kemudian dipakai sendiri, dicatat loh ya. Jangan mentang-mentang tokonya sendiri, apoteknya sendiri, toko bajunya sendiri, main ambil aja. Kalau dikirim ke cabang, harus ditransaksikan sebagai penjualan. Gitu ya, teman-teman. Oke, bagaimana strateginya untuk disiplin? Maka buatlah struktur dan pembagian job desk yang jelas untuk karyawan kita. Mengapa? Dengan berbagai kerepotan kita selaku owner, tentu kita harus berbagi tugas. Bagi teman-teman yang menjalankan bisnisnya, ikut nyemplung di dalam bisnisnya, maka bagilah job desk dengan jelas. Tugasnya karyawan apa, tugasnya kita apa. Buat SOP-nya agar siapapun yang menjalankan job desk itu tetap sama caranya, sama hasilnya. Kontrol kinerja karyawan dengan membuat KPI atau Key Performance Indicator. Buat sistem pelaporan kerja ya, bisa di rapot karyawan ataupun di Key Performance Indicator tadi. Agar karyawan lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya, kita perlu menciptakan reward dan punishment yang menarik untuk karyawan kita, yang tepat untuk karakter karyawan kita. Nah, oke, sahabat semua, itu tadi tentang 5 sistem pengamanan barang. Nah, yang tak kalah hot adalah sistem pengamanan uang. Nah, sahabat semua,
tentang sistem pengamanan uang, kita harus paham ya bahwa kita bisnis itu cari uang. Kalau sudah dapat uang, baru untuk kemanfaatan, untuk menafkahi keluarga, untuk bertanggung jawab, apa itu memenuhi kebutuhan keluarga, dan untuk yang lain-lain. Nah, sistem pengamanan uang sangat-sangat penting, tidak kalah penting dengan sistem pengamanan barang. Karena tadi kita bisnis untuk cari uang. Banyak sekali terjadi bisnisnya rame, tokonya rame, untungnya besar, tapi duitnya kemana gitu ya. Ternyata banyak hal yang membuat duit kita itu, laba kita tidak sampai ke kantong kita, nggak bisa masuk dompet kita. Nah, untuk sistem pengamanannya, yang pertama adalah jalankan manajemen keuangan dasar. Manajemen keuangan dasar itu yang pertama kita bisa buat buku kas atau buku alur keluar masuk kas atau uang. Kita buat laba rugi ya teman-teman, sebulan sekali di akhir bulan kayak gini, besok tanggal 31, buat laba rugi. Supaya apa? Supaya tahu kita laba berapa, kalau rugi berapa, kenapa kok bisa rugi, kalau labanya sekian, pengeluarannya harus berapa gitu ya. Nah, jangan lupa, karena di dalam, jangan lupa juga ya teman-teman, untuk pencatatan yang disiplin, karena di dalam laporan laba rugi, di dalamnya ada omset, ada laba kotor. Omset dan laba kotor ini sangat mudah kita lihat kalau kita pakai software atau aplikasi kasir. Kita bisa lihat nih bulan ini keuntungan kita berapa, omsetnya berapa. Biaya operasional itu juga dicatat, gaji karyawan juga dicatat. Jadi teman-teman pastikan, bagi teman-teman yang memakai software, pastikan softwarenya sudah bisa mengcover transaksi biaya operasional. Karena jika tidak, teman-teman harus punya sendiri secara manual itu catatan biaya operasional. Membuat laporan laba rugi tujuannya agar tahu laba bersihnya berapa. Nanti setelah membuat buku kas dan laporan laba rugi, teman-teman akan belajar dengan mudah tentang neraca. Neraca ini penting loh. Neraca ini adalah indikator kesehatan usaha kita. Ini usaha kita ini lagi meriang, lagi anemia atau pusing atau mules ya, nanti ada di neraca. Nah, teman-teman, manajemen keuangan dasar tadi akan menghindarkan kita dari masalah besar pasak daripada tiang. Makanya, kalau tidak ada buku kas, tidak ada laporan laba rugi, akhirnya nggak tahu labanya berapa. Kalau nggak tahu labanya berapa, bisa terjadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ini banyak sekali chat yang masuk ke saya mengalami banyak hal ini. Ya, akhirnya cash flow-nya jadi terganggu. Nah, sahabat semua, itu tentang menjalankan manajemen keuangan. Ya, tadi ya punya buku kas, laporan laba rugi, neraca. Nanti kita akan belajar membaca neraca. Ayo kita mulai, kita pakai sistem komputerisasi atau software. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, yang sistem pengamanan kedua, pisah uang kasir dan kasur. Alhamdulillah, ada beberapa teman-teman yang kemarin sudah ikut Zoominarnya tentang ini. Bagi teman-teman yang belum ikut, nanti insya Allah kita jadwalkan ulang agar kita bisa memisah uang kasir dan uang kasur. Kalau campur teman-teman, kita nggak akan tahu berapa pengeluaran keluarga dan berapa pengeluaran bisnis. Karena tidak tahu, akhirnya kita terjebak pada tadi besar pasak daripada tiang, dan kita nggak bisa mengontrol pemicu masalahnya di mana. Kemudian ini kalau bercampur terus, kita nggak akan tahu usahanya sehat atau tidak. Tercampurnya uang kasir dan kasur juga menjadi pemicu kesalahpahaman dalam keluarga. Yang berikutnya yaitu sistem pengamanannya adalah dengan kita menghindari piutang macet. Masya Allah sudah menjadi rahasia umum bahwa kita itu nagih kayak orang meminta-minta. Padahal kita itu mau ambil uang kita sendiri ya.
maka hindari benar. Jual tunai saja, jual cash itu akan lebih aman. Dan jangan lupa, dan jangan salah ya, piutang macet ternyata bukan hanya dari orang luar, tapi kita sendiri ya yang terlalu banyak memakai uang atau barang dari toko kita. Oke, hindari piutang macet. Ini ada sedikit tip untuk teman-teman. Tip utamanya adalah jual cash. Terapkan limit kredit untuk beberapa orang yang sudah terseleksi terpercaya buat penagihan bagi piutang yang sudah macet. Ya. Kemudian yang keempat, sistem pengamannya tentu hindari kebocoran keuangan. Nah, kebocoran keuangan biasanya berasal juga dari pengeluaran keluarga ambil dari dana toko karena tercampur uang kasir dan uang kasur. Kita ngambilnya terlalu berlebihan. Kemudian ada juga, naudzubillah, semoga tidak terjadi di teman-teman, ada pencurian uang oleh karyawan, pencurian uang oleh eksternal. Nah, ini dan juga karena ada sistem yang belum rapi dalam pemahaman ranah tanggung jawab keuangannya. Oke, solusinya tadi bisa uang kasir kasur buat laporan laba rugi ya. Nanti dan lain-lain ini gini teman-teman bisa nanti lebih mengkreasikan lebih apalagi ya ini yang bisa menjadi solusi dari kebocoran di masing-masing usaha teman-teman. Yang kelima tentu agar kita aman keuangannya yaitu menyiapkan dana cadangan inflasi. Karena inflasi yang terus berjalan di Indonesia ini membuat modal usaha kita yang dulu untuk memenuhi satu toko kita cukup dengan 100 juta misalnya, karena harga naik, maka 100 juta ini sekarang tinggal nyempil di pojok aja. Maka ya siapkan dana untuk cadangan inflasi ya. Dari mana menyiapkannya? Tentu dari pengelolaan profit yaitu dengan menyisihkan laba ditahan atau tidak mengambil semua laba, tapi ada laba ditahan untuk toko agar usaha kita di toko ini semakin hari semakin besar seperti bola salju. Oke teman-teman, mohon maaf kalau saya terlalu cepat karena saking semangatnya juga dan juga kita berbagi waktu agar teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan dan kita bisa sharing ya. Teman-teman tetap semangat, walaupun yang saya sampaikan kok menakutkan ya, tetap semangat. Insya Allah dengan belajar bersama seperti ini, kita semakin banyak tahu, semakin banyak ilmu, insya Allah semakin bisa menangani, menyikapi setiap kesulitan demi kesulitan yang ada. Oke, pelajari, kemudian benahi setiap kesalahan agar kita semakin hari semakin lebih baik lagi. Oke, demikian teman-teman untuk materi hari ini. Karena waktunya sudah harus ke sesi tanya jawab, alhamdulillah ya. Silahkan Mbak Yani bisa memandu kami, bisa membantu teman-teman sahabat retail ini untuk sharing atau untuk tanya jawab. Silahkan. Baik, terima kasih sekali Bu Ana. Meskipun Bu Ana kurang fit, tapi semangatnya tetap menggebu-gebu ya Bu Ana, luar biasa. Nah, bagi teman-teman, saya pengen menambahkan sedikit nih. Bu Ana ini berawal dari bisnis retail, tapi main coba-coba. Nah, ternyata banyak sekali kendala di dalamnya. Dan Bu Ana berawal dari hal tersebut, kemudian mengintisarikan pengalaman-pengalaman beliau menjadi sebuah e-book. Nah, e-booknya bisa teman-teman dapatkan dengan menghubungi admin kami nanti di 0857 0605 8924 atau nanti juga akan info lebih lanjut di grup. Jadi tetap ini nanti silahkan ditunggu infonya. Baik, kita sudah ada yang raise hand Bu Ana dari Pak Mas Hudi. Silahkan Pak Mas Hudi untuk open mic-nya, open cam-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek tanglet Bu. Pak Mas Hudi, silakan. Yang pertama tadi nggih, disiplin transaksi barang nggih. Niku kok termasuk keluar masuk karyawan kok termasuk salah satu niku pripun
contohnya ngoten. Yang di awal tadi loh. Oh, mungkin ini ya, ada yang sedikit miss ya. Jadi 8 masalah yang menyebabkan toko tutup diantaranya adalah keluar masuknya karyawan. Tapi disiplin transaksi itu tadi disebutkan adalah keluar masuknya barang, bukan keluar masuknya karyawan. Jadi, Jadi tadi yang di awal kan ada, keluar masuk karyawan salah satu penyebab, apa tadi? salah satu penyebab toko tutup. Yang ditanyakan, yang ditanyakan itu faktor apa kok keluar masuk karyawan menjadi faktor toko menjadi tutup, ngoten. Iya. Baik Pak Masudi, mengapa karyawan yang keluar masuk itu menjadi penyebab toko tutup? Setiap karyawan yang masuk, lazimnya ada sebuah training, ada sebuah tes, kemudian di training. Nanti belum begitu lancar dalam menjalankan tugasnya, sudah ganti lagi. Akhirnya pembeli atau customer kita mendapat pelayanan yang belum matang, mendapat pelayanan yang belum optimal dari karyawan kita. Kemudian karyawan kalau baru biasanya dalam bekerjanya baik melayani customer, baik menjalankan transaksi online komputer, itu juga rawan terjadi keliru. Kalau sering keluar masuk, ini pasti menyebabkan banyak kendala. Dan di sisi mental atau psikologisnya owner, pasti kalau teman-teman usahanya sudah punya banyak cabang ya, itu bisa jadi punya training center sehingga tidak harus mentraining karyawannya sendiri. Ada yang mentraining sendiri seperti Alfamart, Indomaret itu tidak ditraining oleh bosnya, tapi ada training centernya sendiri. Tapi kalau kita yang belum punya training center, kita kan yang training sendiri. Kalau ada manajernya yang training sendiri. Bagaimana pelayanan bisa berjalan kalau karyawannya keluar, nggak ada yang jaga toko? Akhirnya tokonya tutup, nunggu ada karyawan masuk lagi, karyawannya masih di training, pelayanannya kurang baik. Besoknya lagi ternyata karyawannya keluar lagi. Itu yang menyebabkan toko tutup. Hubungan antara karyawan keluar masuk dengan toko tutup. Di Blitar sendiri ada yang toko itu ditutup gara-gara karyawannya tidak ada, karyawannya keluar, gitu ada. Karena nggak ada yang jaga. Itu nggih Pak Masudi, semoga menjawab. Terima kasih. Sudah ya Pak Masudi? Sudah cukup jelas? Baik. Bapak Ibu lain, apakah masih ada pertanyaan? Silahkan raise hand ataupun bisa menuliskan di kolom chat. Dan ternyata langkah pengamanan 1, 2, 3, dan 4, 5, dan seterusnya tadi memang saling berkaitan satu sama lain ya. Banyak sekali insight yang kita dapat. Silahkan jika masih ada pertanyaan, boleh raise hand atau menuliskan di kolom komentar atau chat. Sembari menunggu Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan, saya akan membagikan beberapa informasi. Jadi, seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, bahwa ada e-book dari Semesta Bisnis Retail. Bapak Ibu bisa menghubungi admin untuk e-booknya. Baik, sudah ada pertanyaan lagi dari Pak Dadang Dwi Purnawan. Boleh minta tolong untuk diaktifkan mic-nya, Mas Jojo dan Pak Dadang? Sudah. Sudah, siap. Silakan Pak Dadang, pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau menanyakan tentang display genit. Nah, ini sepertinya berkaitan dengan karakteristik dari pemilik usaha, bagaimana cara mendisplay yang dimaksudkan display genit itu, apa ada standarisasinya
atau mungkin ada beberapa contoh. Karena terus terang saya memiliki usaha kios pertanian. Jadi selain pupuk subsidi juga obat-obatan, benih dan lain sebagainya. Nah, kami ingin belajar bagaimana cara mendisplay yang dimaksudkan display genit tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya, Mbak Yani. Siap. Baik, Bu Ana, monggo. Ya, Pak Dadang, dengan toko pertanian ya, Masya Allah. Toko pertanian mempunyai jenis display genit tersendiri, berbeda dengan display genitnya kami yang di minimarket. Tapi tetap namanya tetap display genit. Artinya display genit itu adalah display yang menggoda. Salah satunya adalah pengelompokan barang, Bapak. Pengelompokan barang itu misalnya gini, kalau di toko yang minimarket, itu food, non-food, makanan dan bukan makanan. Nah, maka kalau di pengelompokan barang yang di toko pertanian, kami yang pernah kami tangani, itu gini Pak, obat jamur ada sendiri pengelompokannya. Dari kecil sampai besar, urut, rapi. Maka ketika orang masuk itu langsung, oh ini obat jamur. Kemudian ada seperti katalog yang ditempel, lalu di sini ada obat jamur. Maka orang ketika cari obat jamur ya fungi itu di sini. Pengelompokan lagi di sana ada insektisida. Kemudian ada lagi display khusus itu untuk benih. Misalnya seperti itu. Jadi terkelompok dan rapi. Sekali pandang dalam hitungan detik langsung oh itu yang pengen gue beli. Nah, display genit ini rahasianya lagi ya Pak, bisa juga dijadikan kita untuk meningkatkan keuntungan. Karena ketika yang labanya banyak, displaynya dibanyakin, displaynya dirapikan, orang akan tertarik untuk membeli yang itu. Nah, ini yang dinamakan display genit. Bagaimana kita mendisplay supaya orang yang melihat tertarik untuk beli. Salah satunya adalah dengan pengelompokan. Banyak sekali jenis display, nanti yang kita bahas tersendiri. Ada floor display, ada cut jangle, ada juga wall display, macam-macam. Jadi nanti untuk teman-teman yang baju, itu pakainya wall display. Kalau untuk teman-teman pertanian, lebih banyak ke standing display sama floor display. Floor display itu yang pakai palet, ngatur Bapak. Pakai palet, kemudian untuk benih-benih ya itu yang paling atas diberdirikan, jadi kelihatan rapi. Jadi orang lewat itu orang lihat langsung, oh ini benih padi yang ini, oh ini benih apa itu jagung yang ini kayak gitu. Itu Pak, lebih gamblangnya nanti di session tersendiri kita bahas tentang itu tadi, tentang apa? Cara menciptakan display genit. Jadi bagaimana itu supaya menggoda. Selain untuk memenuhi aspek genit, display genit ini juga untuk memenuhi aspek aman supaya tidak kalau jatuh bocor, supaya tidak bisa diambil oleh pembeli tanpa sepengetahuan kita. Gitu. Mungkin seperti itu, Pak Dadang. Semoga kita ada kesempatan untuk membahas lebih detail tentang display genit. Itu ya Pak. Oke, matur nuwun. Sami-sami Bapak. Baik, terima kasih Pak Dadang. Semoga menjawab ya Pak Dadang dari pertanyaannya. Bu Ana, sebelumnya saya mohon izin ini dulu Bu. Kita sudah 20:28 ini Bu Ana. Sebenarnya 2 menit lagi waktunya habis, tapi pertanyaan masih banyak sekali di kolom chat. Apakah kita lanjut, apakah kita hentikan 20:30 tepat nih Bu Ana? Mungkin dari saya boleh tambah 10 menit, Mbak Yani. Oke, siap. Kalau begitu Nanti saya yang akan lain kita lanjutkan di grup. Ya. Baik. Kalau begitu saya akan melanjutkan pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di chat. Nanti mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, kita lanjutkan di grup ya Bapak Ibu. Dari Ibu Latifah Dian Novita Serli. Assalamualaikum, Bu. Mau tanya, kalau kita berbelanja di Indomaret, biasanya ada peraturan yang dikenakan kepada kasir untuk mengganti barang yang hilang.
Yang saya tanyakan, apakah kalau kita memakai jasa ganti barang atau retur dari toko ke supplier, apakah tetap kalau ada barang yang hilang, pegawai harus mengganti barang yang hilang? Dan apakah kalau ada pelanggan yang over belanja dan ingin mengurangi belanjaan tapi tidak diperbolehkan oleh pihak toko, apakah cara ini efektif dalam menjalin hubungan antar pelanggan dan pemilik usaha dan kelangsungan usaha kita? Silahkan, Bu Ana. Baik, oke Bu Latifah, ada beberapa poin dari pertanyaan. Yang pertama tentang bagaimana klaim terhadap kasir yang mengganti barang yang hilang. Ya betul, seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga klaim tentang barang hilang. Contoh misalnya, ketika nilai barang hilang yang ditetapkan oleh Indomaret Alfamart itu misalnya senilainya 1 juta. Ternyata dalam 1 bulan hilangnya itu 2 juta. Maka yang 1 juta itu harus diganti oleh karyawan. Bukan hanya kasir, tapi semua tim. Namun yang kedudukannya paling tinggi itu lebih banyak klaimnya. Di kami juga berlaku seperti itu dan ini harus dikomunikasikan kepada karyawan sejak awal masuk bahwa di usaha kita ada aturan klaim seperti ini. Dan kita juga didik mereka supaya tidak terjadi lost stock atau barang hilang yang berlebihan. Nah itu ya, jadi ada memang untuk mengganti barang yang hilang. Kemudian tentang retur, ketika kita bisa retur ke supplier, ketika kita bisa retur ke supplier, kemudian tidak ada sisa lebih dari nilai barang hilang, maka ya tidak perlu diklaimkan. Jadi ini urusan terpisah. Retur adalah sebuah upaya mengurangi lost stock, tapi kalau sudah dikurangi retur ternyata masih banyak, masih harus diklaim, ya diklaim. Tapi kalau sudah terkurangi retur itu kok tidak harus diklaim, ya berarti tidak perlu diklaim. Ya, itu jadi ada standar toleransinya dan ini masing-masing toko itu berbeda. Toko grosir dengan minimarket berbeda, pertanian dengan baju berbeda. Itu tadi standar stoknya berbeda-beda. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu tentang pelanggan yang berlebih belanja lalu ingin mengurangi. Karena pembeli adalah raja, maka pelayanan terbaik, pelayanan yang sangat berkesan penting untuk kita berikan kepada pelanggan kita. Agar pelanggan kita menjadi nyaman berbelanja di kita. Bagaimana itu bisa dilakukan? Maka alatnya, sarana prasarananya yang di-upgrade agar bisa menjalankan kalau pelanggan kita mau mengurangi belanja. Contoh softwarenya diatur supaya bisa retur. Namanya retur penjualan. Softwarenya bisa diatur supaya sebelum bayar itu bisa di-cancel belanjanya. Nah, itu kalau menurut saya itu tetap efektif untuk pelayanan kepada customer. Karena kalau tidak bisa mengurangi, nanti jadinya kalau bawa uangnya nggak cukup, jadi bond, jadi kas bond. Dan kemudian kalau bond nanti jadinya piutang macet. Ya, itu ya, Bu Latifah. Oke, gitu Pak Yani, semoga menjawab. Baik, semoga menjawab ya Ibu Latifah. Berbicara tentang piutang macet ini nanti pasti akan mempengaruhi cash flow. Cash flow yang terganggu pasti akan mempengaruhi kesehatan dari bisnis retail itu sendiri. Nah, apakah Bapak Ibu juga merasakan nih kondisi dengan kebutuhan yang semakin meningkat namun omset makin menurun? Nah, kita juga akan ada nantinya kelas lanjutan yang membahas tentang strategi agar tidak besar pasak daripada tiang. Apa itu kelasnya? Yaitu tentang melipat gandakan keuntungan. Ini akan diselenggarakan pada hari Minggu 13 November nantinya untuk membongkar rahasia sukses melejitkan keuntungan bisnis retail. Nah, nanti untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi admin kami dan kami juga ada early bird yaitu untuk pembelian tiket sebelum tanggal 6 November akan kami kenakan biaya 80.000 untuk paket 1 dengan benefitnya modul materi, dan paket 2 nanti ada modul materi, rekaman Zoom, dan juga e-book seharga 180.000 setelah diskon early bird. Nah, masih ada mungkin satu pertanyaan lagi, Bu Ana. Dari Pak Sony,
pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar karyawan tetap betah kerja di toko kami? Dan tentang penagihan hutang ke customer, terima kasih. Silahkan Bu Ana. Ya, Satu baik. pertanyaan dari Pak Suni. Terima kasih Pak Sony tentang pertanyaan luar biasanya bagaimana karyawan betah di tempat kita. Menganggap karyawan adalah diri kita yang lain itu adalah satu resep jitu bagaimana kita membuat nyaman orang lain. Kita pikirkan, kita ibaratkan kita ada di posisi karyawan. Apa sih yang membuat kita nyaman bekerja di suatu tempat? Teman-teman yang berpikir bahwa gaji adalah satu-satunya yang membuat karyawan kita nyaman, itu salah satunya benar. Kalau gaji itu adalah salah satu yang menyebabkan karyawan kita nyaman, tapi bukan satu-satunya dan bukan nomor satu. Yang nomor satu yang membuat kerasan adalah penghargaan. Penghargaan itu dihargai, didengarkan ide-idenya, didengarkan keluh kesahnya. Kemudian penghargaan ini adalah human dignity, kalau di bahasa bisnisnya itu memanusiakan manusia. Jadi walaupun karyawan, kita jangan juragan gitu ya. Artinya walaupun dia karyawan, kita bos, tapi kita jangan belagak bos gitu. Tapi sebagai mitra, kita anggap sebagai mitra. Ini penghargaan luar biasa kepada karyawan kita. Jadi bagaimana tetap kerasan? Yang pertama tentu tadi penghargaan. Ada lagi penyebabnya adalah tugasnya jelas. Job desk-nya jelas. Diajarin cara bekerja yang baik. Kemudian hak dan kewajibannya jelas. Jadi yang boleh apa, yang nggak boleh apa gitu ya. Dan tadi yang berikutnya baru gaji. Baru ada jenjang karir, macam-macam. Insya Allah ada materi tersendiri tentang bagaimana kita mengelola karyawan atau pengelolaan sumber daya manusia yang baik dalam usaha retail. Kita akan bahas mulai dari proses tes rekrutmen, interview, sampai training, kemudian sampai kepada penilaian. Kemudian kita akan belajar juga tentang aturan kerja. Kalau aturan kerja tidak jelas, maka karyawan akan bingung. Kalau saya begini melanggar aturan atau tidak, yang dinamakan taat pada aturan itu yang bagaimana kalau aturannya tidak jelas, ya. Jadi buat aturan kerja. Yang pertama adalah penghargaan, human dignity, memanusiakan manusia. Pertanyaan berikutnya tadi tentang apa ya tadi Mbak Eni? Tentang penagihan hutang ke customer tadi sebenarnya di slide juga sudah sempat disinggung ya Bu Ana tentang piutang. Ya, betul. Penagihan itu bisa bermacam-macam ya, tentu saja sesuai dengan karakter customer. Kami melakukan penagihan dengan cara yang pertama kami mengirim WA tentang validasi di komputer kami, di data kami, menjelaskan bahwa Bapak Ibu punya kekurangan bayar ke kami sekian, apakah benar? Tidak validasi dulu. Setelah ya benar, baru kita tanyakan kesanggupan bayarnya kapan. Kami berharap sanggup bayar misalnya minggu depan, seperti itu. Jadi kita nagihnya baik-baik. Bisa juga dengan cara disilaturahimi. Mungkin seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Bu Ana. Semoga menjawab ya Pak Sony tentang pertanyaan bagaimana agar karyawan betah di toko dan juga bagaimana tentang penagihan piutang ke customer. Nah, ada pertanyaan dari Pak Adi nih Bu Ana. Izin petunjuknya, adakah contoh SOP untuk di toko mebel atau furniture? Ini sebenarnya berkaitan juga dengan kelas yang akan diadakan Bu Ana pada bulan Desember ya, insya Allah ya Bu Ana kalau nggak salah ya. Betul. Nantinya kelasnya akan offline Bapak, dan yang spesial dari kelas ini adalah kelas hanya dibatasi oleh 20 orang peserta saja dan dilaksanakan secara offline agar intensif juga. Dan ini kelas semesta bisnis retail ini akan membahas tentang manajemen pengelolaan bisnis retail, tentang produk knowledge apa, manajemen karyawan bagaimana, alur proses, SOP, dan sebagainya akan dibahas di kelas tersebut. Nah, nanti jika Bapak
Adi berminat, offline-nya akan insya Allah dilaksanakan di Blitar, Bapak. Jadi silahkan menghubungi admin kami di 0857 06 05 8924. Nanti akan kami infokan juga di WhatsApp group. Jadi silahkan dipantau dulu informasinya ya, Bapak. Dan tak terasa nih Bu Ana, 10 menit tambahan sudah terlewati begitu saja. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Tentunya diskusi kita malam ini sangat seru sekali ya, namun karena keterbatasan waktu, kita masih belum bisa untuk mengcover semua pertanyaan. Namun jangan khawatir, Bapak Ibu masih tetap bisa untuk berdiskusi di WhatsApp group. Jadi jika ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh nanti didiskusikan kembali dengan Bu Ana di WhatsApp group. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa informasi, yaitu yang pertama adalah pebisnis perlu ilmu. Untuk itu, jika Bapak Ibu berkehendak untuk mendapatkan e-book, silahkan nanti menghubungi admin kami. E-book berisi dari intisari perjalanan Bu Ana dalam menjalankan bisnis retail yang sudah beliau jalankan selama ini. Dan jika nanti Bapak Ibu merasa, dan apapun sekarang mungkin sudah merasa omsetnya semakin menurun, tapi kebutuhannya semakin meningkat, dan sedang bertanya-tanya bagaimana strategi agar tidak besar pasak daripada tiang, kita harus menemukan jawabannya di Zoominar selanjutnya, di Premium Zoominar, yang ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 November, pukul 7:30 malam sampai jam 9, sama seperti agenda kita pada malam hari ini. Nanti akan membongkar rahasia sukses untuk melejitkan keuntungan bisnis retail. Nah, jika tertarik dengan strategi melipat gandakan keuntungan ini, Bapak Ibu juga bisa langsung menghubungi admin kami. Dan yang ketiga adalah tentang bisnis offline yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember, nantinya akan bertempat offline di Kota Blitar. Silahkan juga menghubungi admin kami, akan membahas banyak sekali tentang manajemen dari pengelolaan bisnis retail. Nah, tentang ini Bos Jojo boleh minta tolong share screen tentang Premium Zoominar kita yang akan segera kita adakan ke depan. Akan ada penawaran menarik dari kami, Bapak Ibu. Jadi kita memiliki nantinya ada modul materi dan juga nanti ada rekaman Zoom-nya jika Bapak Ibu menginginkan. Juga ada e-book-nya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu jika menghendaki ada materi, kemudian rekaman Zoom dan juga e-book, kami ada early bird hingga 6 November nantinya. Silahkan menghubungi admin kami di 0857 06 05 8924. Tentunya ilmu ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.42, kita sedikit molor dari jadwal. Terima kasih bagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum itu saya ingin meminta Bu Ana untuk closing statement. Bagi Bu Ana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yani. Bapak Ibu sahabat retail semua, dalam menjalankan bisnis banyak sekali yang kita rasakan ya, dari naik turunnya semangat kita, kemudian berbagai kesulitan, berbagai kemudahan datang silih berganti. Semua Allah berjalankan, Allah berikan, izinkan terjadi ke dalam bisnis kita agar kita belajar dari apa yang kita alami. Belajar dari yang kita alami akan membuat kita semakin hari semakin naik kapasitas dirinya. Bagaikan kita ketika kita melihat lebih dekat kepada satu benda begini, itu akan hanya terlihat dari skup itu aja. Namun ketika kita naik lebih atas lagi, kita akan melihat banyak hal. View helikopter itu namanya kalau di dunia bisnis. Ketika kita mempunyai view lebih besar lagi, maka kapasitas kita berpikir melihat sesuatu akan lebih luas lagi. Peluang-peluang, strategi-strategi yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, akhirnya terpikirkan, terlintas begitu saja. Maka saya sarankan untuk teman-teman, ayo kita sama-sama belajar. Ayo kita sama-sama berbenah dari apa yang Allah hadirkan ke dalam hidup kita. Kita semakin perbaiki kesalahan demi kesalahan yang sudah kita alami.
Teman-teman membuka diri dengan ilmu baru, membuka diri dengan belajar dan terus belajar, menjalin silaturahim seperti ini, semoga tetap mendatangkan keberkahan dan kemudahan untuk bisnis kita, sehingga bisnis kita menghasilkan rezeki yang berlimpah dan berkah. Teman-teman semua, sekali lagi saya sampaikan, 20 tahun saya berbisnis tanpa ilmu, dan itu membuat saya seperti meraba-raba dalam kegelapan. Tentunya seperti berjalannya orang buta, sehingga bisa sangat mungkin kita terjebak dalam lubang dan kita sulit untuk keluar. Maka buka diri, buka jendela ilmu kita, punyai banyak wawasan, punyai banyak teman, circle yang sama, lingkaran komunitas yang sama, menjadikan kita punya konco mikir, jadi nggak sendirian dalam kita memikirkan laju bisnis kita. Semoga kesuksesan demi kesuksesan Allah hadirkan untuk kita semua yang hadir malam ini dan yang belum bisa bergabung. Semoga Allah beri kemudahan untuk bisa bergabung. Jadi saya tetap semangat teman-teman semua. Semoga doa-doa kita malam ini, kebaikan-kebaikan akan disiapkan Allah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dari saya ada kurang lebihnya, ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.